Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kita bakalan membahas banyak sekali berita yang bermunculan. Oke, kita melihat market sangat amat volatil dalam beberapa hari terakhir, dan saya tidak expect akan ada perubahan yang terjadi dalam beberapa minggu ke depan, alias saya masih expect akan ada volatilitas sampai akhir bulan ini minimal, oke? Dan banyak sekali berita-berita negatif yang muncul dalam beberapa hari belakangan yang membuat market secara overall itu sentimennya sangat nervy, guys. Rata-rata investor pasti nervous beberapa hari belakangan karena beberapa hal yang akan kita bahas di video hari ini. Namun sebelum itu guys, kita bakal mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 956 billion dollar atau naik sekitar 2,26%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 20.613, Ethereum 1.464, BNB 279, XRP 0,36, Cardano 0,31, Polygon Matic 1 dolar, dan Dogecoin berada di urutan ke-9 dengan harga 0,066 dolar. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau. Kenaikannya ranging antara 1, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Bahkan 4%, menjadikan Polygon Matic top performer untuk hari ini dengan kenaikan 4,3% menuju ke 1,05 dolar. Dan yang kemungkinan akan mencolok bagi kalian adalah di nomor 5 guys. USDC atau stablecoin itu di-peg sebesar 3,33% guys. Yang harusnya 1 dolar, itu sekarang 0,96 dolar. Apa yang terjadi? Nah, kita bakalan bahas semuanya di video hari ini guys. So, kita langsung aja masuk ke berita dan data hari ini. So, sebenarnya market hari ini sangat amat nervy guys. Karena kita berada di hari Sabtu, kita berada di weekend, di mana stock market US itu sebenarnya lagi tutup, tetapi banyak sekali orang bertanya-tanya gitu, bagaimana nasib market untuk 1 minggu ke depan atau bahkan 2 minggu ke depan. Yang pada intinya saya pengen sampaikan adalah yang lagi nervy atau lagi nervous sekarang itu cuma bukan investor cryptocurrency, tapi juga di stock market. Alasannya, kalau misalnya teman-teman perhatikan berita beberapa hari belakangan, di Amerika Serikat itu mulai banyak bank yang kemudian collapse. Kemarin ada Silver Bank. Kemudian sekarang ada Silicon Valley Bank. Ini adalah bank nomor ke-13 atau 14 terbesar di Amerika Serikat, guys. Oke, dan mereka berada di ujung jurang. Karena terjadi bank run yang disebabkan oleh banyak sekali startup teknologi di Amerika Serikat itu berbondong-bondong pengen mengeluarkan uangnya dari Silicon Valley Bank, yang menyebabkan mereka itu tidak punya cukup uang gitu untuk membayar semua orang yang mau withdraw. Sehingga orang-orang yang lain ketika mendengar berita tersebut itu juga berebut untuk mengeluarkan uangnya dari Silicon Valley Bank, tapi untuk sementara belum berhasil guys. Orang nggak ada uangnya gitu. Oke? Dan ini memicu spekulasi apa yang akan terjadi nanti dengan Silicon Valley Bank. Apakah akan benar-benar collapse, apakah akan dibiarkan collapse, ataukah akan di bail out, atau misalnya akan dibeli gitu. Kalau misalnya senario paling idealnya gitu ya, supaya market tidak lagi sentimen terlalu negatif adalah kalau misalnya Silicon Valley Bank ini dibeli. Tapi kalau dibiarkan collapse, maka ini bisa menciptakan sebuah efek yang luar biasa guys. Karena startup 90% nasabah dari Silicon Valley Bank ini, yang merupakan ke-13 atau ke-14 bank terbesar di Amerika Serikat, itu adalah dari sektor teknologi, startup tech gitu. Dan kalian bisa bayangkan kalau misalnya nanti startup tersebut tidak bisa mengeluarkan uang mereka, apa yang akan terjadi berikutnya? Mereka tidak mampu membayar karyawan mereka. Tidak akan mampu juga menunjang operasional. Sehingga apa yang akan terjadi berikutnya? Startup tersebut bisa aja bankrupt. Kedua, karyawan-karyawannya kemudian semuanya di PHK. Apa yang terjadi nanti dampaknya ke ekonomi US lagi. Gitu. Dan walaupun gitu ya, kita melihat ada FDIC dari Amerika Serikat kemudian keluar dan mengatakan
hari Senin nanti, para nasabah Silicon Valley Bank diasuransikan akan bisa mengeluarkan atau menarik dananya dari Silicon Valley Bank. Alias digaransi bisa tarik uang, tetapi jumlahnya maksimal hanya $250.000. Dan itu bukan angka yang besar untuk startup tech gitu guys. Mereka punya uang puluhan bahkan ratusan juta dolar di dalam Silicon Valley Bank. Yang kalau tidak bisa di withdraw, dan kalau minggu depan kita melihat dibiarkan collapse, yang which is menurut saya chance-nya cukup kecil itu terjadi, itu akan berdampak sangat-sangat signifikan ke stock market US bagi saya. Oke. Selain itu juga tentunya Silvergate, yang tentunya adalah bank yang sangat pro terhadap cryptocurrency, itu juga berada di ujung jurang, yang membuat guys, sekarang itu nggak cuma investor cryptocurrency yang lagi nervous banget. Kedua, investor saham juga lagi nervous banget. Oke? Nah, kalau yang cryptocurrency bukan hanya soal Silvergate-nya yang kemarin mau collapse, tetapi kalau teman-teman baca Circle gitu ya, salah satu pembuat, bukan salah satu ya, tapi adalah provider USDC gitu ya, yang mencetak USDC, Circle, itu mengatakan mereka punya exposure di Silicon Valley Bank. Oke, alias mereka ada taruh uang nih di Silicon Valley Bank yang sekarang berada di ujung jurang. Itulah kenapa teman-teman melihat USDC tadi itu di-peg. Dari yang harusnya 1:1 dengan dolar, sekarang 0,96. Kalau teman-teman yakin, gitu ya, kalau teman-teman yakin bahwa USDC nanti akan repeg, alias kembali ke 1:1, ya itu potensial untuk beli gitu. Jadi ada jarak 3%. Dari yang harusnya 1:1, sekarang 0,96. Tapi itu kalau teman-teman percaya bahwa USDC akan kembali ke 1:1. Oke, itu bisa menjadi peluang untuk beli, tapi resikonya sangat besar, guys. Oke, resikonya sangat besar kalau misalnya sesuatu terjadi dan di Silicon Valley Bank itu tidak menemukan solusi yang berarti, maka USDC bisa juga ikutan bermasalah. Walaupun gitu ya, sebenarnya exposure-nya itu ya kurang lebih mungkin hanya 5-10% dari total USDC yang ada gitu ya. Alias kalau katakanlah ada sekitar 40 billion USDC, ya kurang lebih cuman ada sekitar 2-3 billion dolar saja yang ditaruh dalam Silicon Valley Bank. Tapi itu pun cukup untuk memicu kepanikan gitu guys. Terlebih lagi kita melihat situasi market beberapa hari terakhir itu sangat-sangat negatif sentimennya. Banyak sekali FUD yang bertebaran di mana-mana, sehingga kita mulai melihat orang-orang itu udah start kayak ketakutan semuanya guys, dan penasaran kira-kira apa yang akan dilakukan berikutnya. Dan itulah kenapa juga alasan saya mengatakan sampai beberapa minggu ke depan kita pasti akan melihat tontonan yang menarik di market. Oke, jadi semua artikel yang kalian lihat di media sosial atau media massa hari ini yang seputaran stock market dan crypto pasti akan membahas hal ini. Collapse-nya Silicon Valley Bank dan juga Silvergate Bank. Dan ini yang tadi saya sampaikan juga, Silicon Valley Bank shut down by California regulator. Jadi FDIC itu turun tangan dan menyatakan mereka akan memberikan asuransi kepada nasabahnya untuk bisa menarik uang dari Silicon Valley Bank di hari Senin paling lambat, dan total maksimalnya yang bisa ditarik untuk setiap nasabah itu $250.000. Dan kalau misalnya teman-teman tahu juga, kita sudah mendekati juga di mana akan ada Fed interest rate decision lagi nanti. Kalau tidak salah di tanggal 20-an Maret gitu ya. Dan dengan adanya beberapa hal yang terjadi di sini, oke, di mana sudah punya mulai banyak bank yang kemudian berada di ujung jurang mau collapse gitu ya, membuat sebagian analis merasa harusnya the Fed akan memikirkan ulang gitu untuk menaikkan suku bunga terlalu agresif. Karena kan kalau kita lihat sentimen minggu lalu, kebanyakan orang udah percaya bahwa Fed akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 0,5%. Tapi dengan adanya beberapa kasus di beberapa hari terakhir, di mana kita lihat ada 2 bank di Amerika Serikat yang sudah berada di ujung collapse, dan juga kita melihat unemployment rate kemarin sudah meningkat sebesar 0,2%, itu mungkin bisa menjadi bahan pertimbangan lagi bagi the Fed untuk kemungkinan tidak menaikkan suku bunga sampai 0,5%, tapi justru hanya 0,25%. Oke? Dan bagi saya gitu guys ya, bagi saya, kalau memang itu benar-benar akan terjadi, alias kalau misalnya the Fed menaikkan 0,25, maka harusnya kita akan melihat market itu bereaksi ke arah yang positif. Harusnya ya guys. Tetapi kita nggak bakalan tahu karena
minggu depan kita masih akan ada data CPI lagi, guys. Itu juga salah satu indikator akan dilihat oleh The Fed untuk menentukan kebijakan moneter berikutnya. Kita tentu tidak mengharapkan gitu ya, kalau ternyata CPI angkanya kembali naik gitu ya. Bagi saya senario idealnya adalah kalau nanti kita melihat CPI kembali mengalami penurunan, walaupun ya saya nggak berharap penurunannya terlalu signifikan, tapi at least menurun. Bagi saya, itu sudah akan membuat saya cukup yakin bahwa di tanggal 20-an Maret nanti, kalau tidak salah 22 atau berapa gitu ya, ketika Fed interest rate decision itu dilaksanakan, kemungkinan besar The Fed hanya akan naikkan sebesar 0,25%. Oke, bagaimana pendapat kalian terhadap kondisi market sekarang, guys? Apakah menurut kalian kita akan melihat crash gila-gilaan di stock market dan juga kripto, ataukah menurut kalian ini sudah max pain gitu? Atau kita sudah menghadapi puncak dari FUD gitu, dan di beberapa minggu kemudian kita akan kembali melihat rally? Silakan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Nah, dengan adanya keadaan market yang seperti itu, guys, maka kita sebagai investor maupun seorang trader di cryptocurrency itu wajib lebih berhati-hati lagi, guys. Ada banyak uncertainty yang kita lihat dalam beberapa hari belakangan yang mungkin belum akan kita temukan jawabannya sampai minggu depan atau bahkan 2 minggu lagi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pun nekat gitu ya untuk trading dalam keadaan seperti ini atau melakukan investasi, pastikan utamakan risk management, guys. Risk management itu adalah yang utama sekarang. Oke, kalian jangan sampai terlalu greedy, tapi jangan sampai juga terlalu fear gitu. Oke, netral saja, objektif saja melihat market. Dan untuk sementara gitu, sekali lagi guys, kalau kita bicara dari price actionnya Bitcoin sendiri, bagi saya belum ada sama sekali alasan bagi saya untuk mengatakan bahwa kita akan kembali reverse dari sini langsung menuju lagi ke high yang baru. Oke. Untuk sementara kita nggak bisa pungkiri sentimen market masih sangat negatif gitu ya. Jadi akan sangat sulit juga bagi saya untuk membayangkan tiba-tiba Bitcoin akan rally dan menuju ke high yang baru. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat guys, di gold kemarin itu terjadi rally yang luar biasa kencang gitu. Dimana keadaan lagi uncertain banget, keadaan market lagi uncertain, itu justru membuat orang-orang kemudian masuk lagi ke aset safe haven, yaitu adalah gold atau emas. Yang sebenarnya Bitcoin itu digadang-gadang menjadi gold versi digital gitu. Tapi untuk sementara belum tercermin seperti itu ya guys. Untuk sementara belum tercermin seperti itu. Tapi kalau misalnya nanti para investor sudah menjadikan Bitcoin sama seperti gold, kita ini berasumsi ya guys. Saya nggak bilang itu akan terjadi, tapi kita berasumsi kalau misalnya investor akan menjadikan juga Bitcoin sebagai salah satu safe haven-nya, maka dari situ harusnya kita akan melihat demand yang besar. Tapi untuk sementara saya belum melihat hal tersebut terjadi, tidak tercermin dari price action-nya gitu ya. Dan sekali lagi guys, momentumnya masih bearish. So, kalau misalnya kita dapatkan clue berikutnya dari market seperti ini, pertama, kalau kita merangkak naik seperti ini, bentuknya korektif, dan kemudian nge-retest ke sekitaran area-area key level sebelumnya, yang bisa jadi akan membentuk juga hal yang serupa dengan di sini, di mana kita membuat ada drop yang luar biasa kencang, diikuti ada bearish consolidation atau bearish continuation pattern baru drop lagi, maka ini juga bisa menjadi peluang untuk sell berikutnya guys. Kalau ini yang terjadi, ketika kita naik dalam keadaan merangkak seperti ini bisa menjadi peluang teman-teman untuk short lagi, mungkin menargetkan ke sekitaran area 19.000 sampai 18.500. Oke. Tetapi kalau teman-teman yang katakan, kok saya nggak mau deh cari sell sekarang, saya pokoknya intinya fokus cari buy sekarang. Oke, ada dua senario yang bisa teman-teman manfaatkan kalau misalnya teman-teman memang hanya berfokus ke arah buy dan nggak mau sell. Tapi jangan maksa kalau misalnya setup ini tidak terjadi. Ini menurut saya ya guys. Kalau misalnya teman-teman mau buy, antara senario pertama kita mendapatkan konsolidasi yang cukup lama di sini. Saya mau bentuknya itu dalam bentuk reversal pattern. Oke, antara itu double bottom, ataukah itu triple bottom, ataukah itu inverse head and shoulder, ataukah itu falling wedge, apapun itu yang menunjukkan bahwa oke, kita sudah terakumulasi cukup lama di sini dan harusnya kita akan start lagi moving up ke atas. Nah, itu adalah senario pertama yang mungkin bisa teman-teman manfaatkan untuk masuk long, walaupun tentunya datang dengan resiko, di mana berarti kalian masih kategorinya counter trend gitu, karena kan secara overall di sini kita masih melihat trennya cukup bearish di 4 hour chart.
Jadi kalaupun kalian counter, harus super hati-hati. Atau skenario keduanya, kita terus mengalami drop di sini, dan baru akan berhenti di sekitaran area 19.000 sampai 18.500. Karena bagi saya, di sini akan menjadi area yang sangat krusial, guys. Yang kemungkinan akan dicoba dipertahankan oleh para bulls. Karena kalau ini kita mampu pertahankan, sekali lagi kita berpotensi membuat yang namanya inverse head and shoulder. Oke, selama kita mampu closing daily candle di atas area 18.500. Jadi ini menurut saya akan menjadi area yang juga yang sangat krusial, dan kalau nyampe ke sini saya kemungkinan juga akan mencari peluang untuk long, atau skenario yang barusan saya sebutkan itu terjadi, saya juga mungkin akan mencari peluang untuk long. Gitu ya. Tapi sebelum kedua skenario tersebut terjadi, maka untuk short term kita masih harus expect market akan kesulitan untuk bergerak naik ke atas secara signifikan gitu ya. Dan masih sentimennya terlihat cukup bearish. Jadi probability-nya lebih tinggi menurut saya antara kita akan pullback di sini dan kemudian start lagi drop, atau kita akan terkonsolidasi saja di sekitaran area di sini sideways, dan kemudian kita akan kembali melanjutkan penurunan menuju ke sekitaran area 19.000 sampai 18.500, dan dari sana mungkin saya baru akan start untuk memikirkan mencari peluang untuk long. Ketika kita berada di weekend, guys, Sabtu dan Minggu, biasanya volume tidak akan terlalu besar, terlebih lagi market dalam keadaan yang sangat nervous. Saya juga tidak expect akan ada pergerakan yang signifikan di hari Sabtu dan Minggu ini. So, untuk teman-teman yang merasa tidak tertarik untuk memanfaatkan market yang volumenya kecil, saya pribadi juga tidak sarankan kalian untuk masuk ke market dalam keadaan seperti ini. Jadi, ya, have fun dulu lah. Kita udah di weekend, refreshing dulu. Senin baru kita lihat lagi apa yang terjadi. So, itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video, guys. Bye-bye.